Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Apa kabar nih sob semuanya? Puasanya apa masih pada lancar-lancar apa udah ada yang bolong? Oke, lanjut ya. Video kali ini saya akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai beliau usia remaja. Bahasan kali ini berdasarkan dari ceramah Ustadz Khalid Basamalah dengan buku Sirah Nabawiyahnya. Untuk waktu kelahiran Nabi Muhammad, mayoritas para ulama menyatakan Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah. Waktu kelahiran Nabi itu sendiri diceritakan oleh Nabi Muhammad melalui Abu Qatadah. Dengan beliau bersabda, "Zaka yauma walidtu fihi wa yauma ba'itstu au anzila alayya fihi." Artinya, hari itu adalah hari aku dilahirkan, hari diangkat aku menjadi nabi dan diturunkannya kepadaku Al-Quran pertama kali. Hadis riwayat Muslim. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Dia adalah seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Dan ibunda dari Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy yang sangat dihormati di kalangan masyarakat saat itu. Sementara ibunda Nabi, Aminah, merupakan pemimpin dari Bani Zuhrah. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Sebagaimana diceritakan oleh Abul Hasan Al-Ali Al-Hasani An-Nadwa melalui tulisannya yang berjudul Sirah Nabawiyah, sejarah lengkap Nabi Muhammad SAW. Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad, dia telah meninggal pada saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan dalam usia 2 bulan. Sehingga Nabi Muhammad terlahir sudah menjadi yatim. Sedangkan Aminah pada saat ia mengandung, ia telah menyaksikan tanda-tanda dan jejak yang menunjukkan bahwa anaknya nanti memiliki kemuliaan. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW berlanjut saat sang ibu Aminah setelah melahirkan, ia mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib yang sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Abdul Muthalib ini adalah ayah dari Abdullah ya, kakek Nabi. Sejarawan menyebut Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Kakek Rasulullah SAW itu kemudian menyerahkan bayi Muhammad kepada salah seorang ibu susu dari Bani Sa'ad bin Abu Bakar. Ibu susunya ini bernama Halimah binti Abi Zu'aib. Ibu susu Nabi ini lebih sering disebut dengan Halimah As-Sa'diyah ya. Sebelum Halimah menjadi ibu susu yang dipilih, diceritakan bahwa saat itu Halimah dan rombongannya pergi ke Mekah. Sampai di Mekah mereka kemudian ditawari untuk menyusui bayi Muhammad gitu. Namun rombongan Halimah menolak tawaran tersebut. Mereka beralasan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang anak yatim. Sedangkan mereka membutuhkan imbalan dari ayah sang bayi. Di tengah-tengah kelompok yang menolak, hanya Halimah yang bersedia dan bersikeras untuk menyusui bayi Nabi Muhammad. Hingga ia dan suaminya berhasil membawa bayi Muhammad pulang. Nabi Muhammad pun saat itu tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Ya, perlu diketahui ya, pada zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih, masih fresh, dan berada di lingkungan dengan bahasa Arab yang fasih.
Maka dengan demikian anak bisa bertutur kata dengan bahasa Arab yang baik dan bahasa Arab yang asli serta fasih. Kemudian setelah Nabi Muhammad berusia 5 tahun, beliau kembali ke rumah ibunya. Beliau mulai kembali hidup bersama ibunya dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya pada saat Nabi berusia 6 tahun, Nabi dan ibunya pergi ziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah. Dalam perjalanan pulang dari ziarah makam ayahnya, Abdullah, Aminah, ibu dari Nabi Muhammad, dikabarkan jatuh sakit, kemudian meninggal dan dimakamkan di sebuah desa bernama Abwa. Alhasil saat usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Bayangin betapa sedihnya Nabi pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah sosok pelayan di keluarganya yang kemudian dianggap sebagai saudara sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Beliau adalah seorang kakek yang sangat menyayangi Nabi. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial karena Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kecil bersamanya. Nabi Muhammad kecil hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Namun seakan kebahagiaan itu tak berlangsung lama. 2 tahun kemudian Nabi Muhammad kembali kehilangan seseorang yang istimewa baginya, yaitu sang kakek. Abdul Muthalib meninggal dunia. Nggak bisa dibayangin deh gimana sedihnya Nabi Muhammad pada saat usia 8 tahun itu. Pengasuhan Muhammad kecil kemudian diserahkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Disebutkan dalam sejumlah sirah bahwa Abdul Muthalib mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Thalib, mengingat Abdullah dan Abu Thalib adalah saudara seibu. Saat bersama pamannya ini, Nabi Muhammad sering diajak berdagang ke negeri Syam. Kemudian di tengah perjalanan, Nabi Muhammad bertemu seorang pemuka agama. Pemuka agama ini mengenali Muhammad itu sebagai utusan Allah dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia, karena terdapat beberapa tanda-tanda yang menandakan bahwa Nabi Muhammad ini nantinya akan menjadi nabi gitu. Baik, untuk kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin bernilai sangat istimewa bagi umat Islam. Sebab itu kita juga mengenal amalan sunnah puasa Senin Kamis sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal ini, sebagian umat muslim juga merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti untuk perjalanan hidup Nabi akan insya Allah saya sampaikan di video-video berikutnya. Jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton video ini untuk like dan subscribe-nya. Oke? Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.